Shalom kasih Kristus. Kembali hari yang baru Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita gunakan sebaik-baiknya dan bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Sebab apa yang terjadi dalam hidup kita sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pribadi kita sendiri. Kita berdoa, Bapa yang baik, biarlah firman hari ini yang disampaikan sungguh membawa perubahan dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti dan memahami arti tanggung jawab pribadi kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau bawa hidup kami untuk terus menjadi pribadi yang berarti. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertanggung jawab atas kehidupan. Terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat yang baru saya bacakan adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Nasihat yang disampaikannya agar menjauhkan diri dari saudara seiman yang melakukan pekerjaannya yang menyimpang dari pengajaran yang Paulus ajarkan. Dan Paulus juga menasihati supaya giat bekerja dan mengembangkan visi untuk masa depan. Paulus mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab sepenuhnya atas diri sendiri. Jadi jika kita ingin berhasil, harus bertanggung jawab atas semua yang kita alami dalam kehidupan kita, dan menjadi penghalang untuk mendapatkan keberhasilan ada dalam pikiran kita. Karena cara berpikir kita yang salahlah yang dapat mencegah atau menghalangi kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kesalahan yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jim Rohn, filsuf Amerika, mengatakan, engkau harus bertanggung jawab atas kehidupanmu. Engkau tidak dapat mengubah keadaan, musim, atau angin, tetapi engkau bisa mengubah diri sendiri. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita pikirkan dan lakukan adalah diri kita sendiri. Salah satu kisah indah tentang seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan pada suatu malam dan melihat seorang laki-laki lain yang sedang berlutut mencari sesuatu di bawah lampu jalanan. Pejalan kaki itu bertanya, "Apa yang sedang kamu cari?" Ia menjawab, "Sedang mencari kuncinya yang hilang." Pejalan kaki itu menawarkan bantuan, lalu berlutut dan membantunya mencari kunci itu. Setelah 1 jam mencari tanpa hasil, pejalan kaki itu berkata, "Kita sudah mencarinya kemana-mana dan belum menemukannya. Anda yakin kunci itu hilang di sini?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya kehilangan kunci itu di rumah, tetapi di bawah lampu jalanan ini lebih terang." Maksud dari kisah ini, sudah saatnya kita berhenti mencari jawaban di luar dari diri kita sendiri. Mengapa kita belum menerima harapan dalam hidup yang diinginkan? Karena kitalah yang bertanggung jawab untuk mencapai harapan atau visi dalam kehidupan. Untuk mencapai hal-hal yang paling penting bagi kita, kita harus mengambil sepenuhnya tanggung jawab atas diri kita. Kekasih Kristus, untuk mengetahui cara termudah, tercepat, dan terbaik dalam bertanggung jawab atas diri sendiri adalah berhenti berdalih dengan menyalahkan orang lain, keadaan, dan sebagainya. Karena semua sikap menyalahkan hanyalah membuang waktu. Sebanyak apapun kesalahan orang lain yang kita temukan dan sebanyak apapun kita menyalahkan orang tersebut, hal itu tidak akan mengubah kita. Kita tidak akan menjadi orang yang dapat menggapai visi atau mimpi kita selama kita menyalahkan orang. Jangan mengeluh kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jika kita ingin menjadi seorang pemenang, kita harus melakukan untuk bertindak, memikirkan, merasakan, dan mengambil alih semua tanggung jawab itu. Dan mintalah pada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan.
tanggung jawab sepertinya memaksa kita untuk menghasilkan yang terbaik. Namun memang ini adalah latihan yang efektif untuk menggali seluruh potensi dan kemampuan kita. Melaksanakan tugas dengan tekad mencapai target terbaik membuat kita lebih antusias dan termotivasi untuk lebih mengembangkan diri meraih sukses. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami memiliki tanggung jawab atas kehidupan kami sendiri. Terlebih ketika Engkau menyampaikan firman, sesungguhnya Engkau memberikan firman itu untuk mengubah kehidupan kami, agar kami semakin baik, semakin mengenal, bahkan mampu memberikan satu kehidupan yang terus bertumbuh. Sehingga kami menggali potensi yang ada dalam diri pribadi kami, di mana potensi itu semakin bertumbuh karena sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami Tuhan menjadi pribadi yang terus bertanggung jawab atas kehidupan kami, bukan dengan menyalahkan keadaan orang lain dan sebagainya. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah hari ini untuk memulai kami semakin baik di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.